dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dembu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Alam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mbak Dwi di Pagar Alam Pos Channel. Petani kopi di Kota Pagar Alam akan memiliki rumah produksi kopi melalui program BPM dari Kementerian PUPR RI. Ini tayangannya. Petani kopi di Kota Pagar Alam akan memiliki rumah produksi kopi melalui program BPM, Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat, dari Kementerian PUPR RI. Penyerahan bantuan ini secara simbolis diterima Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni SH, dari Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumsel, Ahmad Irawan Kusuma MT, di Kelurahan Candijaya. Kak Pian, bangga pengembangan kopi kualitas premium sudah dilakukan oleh petani di Kota Pagar Alam. Kami dukung untuk pengembangan kopi premium yang ada di Kota Pagar Alam. Adanya bantuan rumah produksi ini, kopi Pagar Alam bisa lebih dikenal dengan kualitas baik. Silakan brand kopi beragam, namun ada tapinya, untuk tidak lupa mencantumkan nama Pagar Alam. Siapa lagi mempromosikan nama Pagar Alam jika bukan kita sendiri, ujarnya. Sementara, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumsel, Ahmad Irawan Kusuma MT mengatakan, bantuan program BPM di tahun 2020 ada di 3 lokasi. Selain dibangun rumah produksi kopi di Pagar Alam, juga rumah produksi jengkol di Lubuk Linggau, dan rumah produksi songket di Kota Palembang. Pengembangan sektor usaha hulu ke hilir ini juga menjadi perhatian pusat. Di Kota Pagar Alam melalui bantuan livelihood atau BPM ini, kelompok petani kopi dibantu dana 1 miliar untuk pengembangan rumah produksi kopi. Harapannya, kopi Pagar Alam bisa terkenal, ungkapnya. Marancoga, Pagar Alam Pos Channel. Bupati Empat Lawang, Jonci Muhammad resmikan bangunan Ponpes Al-Barokah di Desa Muara Pinang untuk mendukung Empat Lawang Madani. Ini ceritanya. Bupati Empat Lawang, Haji Jonci Muhammad, resmikan bangunan Pondok Pesantren Al-Barokah di Desa Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang. Acara dihadiri Kepala UPD Kabupaten Empat Lawang dan ratusan wali santri berjalan lancar dan hikmat. Jonci mendukung penuh kepada yayasan yang membangun pondok pesantren di Kabupaten Empat Lawang. Pasalnya dengan adanya Ponpes ini, visi misi Empat Lawang Madani terbantu. Salah satunya yakni agamis. Dengan adanya Ponpes bisa menjadi pusat pendidikan agama, sehingga tercipta santri dan santriwati yang soleh dan soleha, ujar Jonci. Lanjut Jonci, Ponpes ini diharapkan bisa menciptakan santri dan santriwati yang cinta Al-Quran dan bisa meraih prestasi di bidang agama dan bidang ilmu umum lainnya. Kalau bisa nanti para santri banyak yang bisa mahir berbahasa Arab dan bahasa Inggris, karena dua bahasa ini sangat diperlukan di zaman sekarang, tegasnya. Marancoga, Pagar Alam Pos Channel. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran COVID-19 Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni meminta peran serta semua masyarakat dalam memutus mata rantai COVID-19. Ini tayangannya. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran COVID-19 Kota Pagar Alam sekaligus Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni SH, mengingatkan bahwasannya minggu ini COVID-19 begitu menggila. Angka penularan selalu di atas 3.000. Namun Indonesia memilih tidak lockdown, lebih memilih pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Sekarang akibatnya kita tidak lockdown, akan tetapi negara lain melockdown. Kita per hari ini saja tidak bisa masuk ke wilayah Malaysia. Diharapkan peran kita semua disiplin patuhi protokol kesehatan COVID-19. Pasalnya secara nasional kita sudah mengabaikan COVID-19. Kita melihatnya hanya sebagai hoax, sebagai sesuatu tidak perlu ditakutkan, jelasnya. Padahal, sambung Kak Pian, Kota Pagar Alam hanya sedikit angka yang terpapar COVID-19. Secara administrasi hanya sebanyak 13 orang positif. Tetapi dicontohkan dari semua itu, dampak dari kebijakan negara lain yang melarang warga kita masuk ke negara lain. Tidak perlu saya jelaskan pasien corona yang meninggal, yang buat saya sedih, sudah meninggal masih harus diasingkan. Tidak bisa dimakamkan di tempat umum, orang yang ramai, namun tersendiri, sedangkan Kota Pagar Alam sudah menyiapkan di Simpang Perangkaret. Jakarta saja sudah kekurangan lokasi pemakaman corona, harus menyiapkan lokasi baru, ucapnya. Marancoga, Pagar Alam Pos Channel. Wali Kota Pagar Alam, Kak Pian meminta petani kopi untuk meningkatkan produksi serta menjaga kualitas agar bisa bersaing dengan daerah penghasil kopi lainnya. Ini ceritanya.
Upaya meningkatkan produktivitas komoditi pertanian kopi Pagar Alam. Pemerintah Kota Pagar Alam bakal terus menggelontorkan 1 juta bibit stek kopi kepada para petani selama 5 tahun berturut. Tahun depan, pemerintah kembali akan membagikan sebanyak 1 juta bibit stek kopi. Program ini melalui dana anggaran pendapatan belanja daerah, ungkap Wali Kota Pagar Alam, Alfian Maskoni SH, di sela penyerahan bantuan BPM PPMK kepada LKM Maju Bersama di Kelurahan Cadijaya, Kecamatan Dimpu Tengah. Bantuan jutaan bibit stek kopi ini, sebut Kak Pian, diperuntukkan bagi lahan pertanian kopi seluas sekitar 8.000 hektar tersebar di wilayah Kota Pagar Alam. Stek kopi tidak akan merugikan para petani kehilangan penghasilan, hanya menunggu sekitar 1 tahun petani sudah bisa menghasilkan jika tanaman kopi dirawat dengan baik, jelasnya. Program ini, sambung Kak Pian, harus beriringan dengan meningkatnya hasil produksi kopi, juga kualitas produksinya. Saya instruksikan kepada semua camat supaya tidak ada lagi menjemur kopi di jalan. Menjemur kopi di jalan akan merusak nama kopi Pagar Alam. Jika kualitas dijaga, tentunya dapat bersaing dengan daerah penghasil kopi lainnya di Nusantara, katanya. Madan Coga, Pagar Alam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.